Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang kita hadapi dalam menjalankan usaha tani. Nah, seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kendala yang paling besar yang kita hadapi ketika panen petani adalah yang pertama, bahwa hasil pertanian itu sifatnya musiman. Kemudian yang kedua, dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Selanjutnya, hasil pertanian ini mudah rusak. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Tentunya ada salah satu konsep yang perlu kita perhatikan, yaitu yang kita kenal dengan konsep agribisnis, yaitu konsep agribisnis. Nah, di mana konsep agribisnis ini meliputi ada empat, yaitu menurut Sukartawi itu ada empat daripada konsep agribisnis. Yang pertama, subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Kemudian yang kedua, subsistem produksi. Kemudian yang ketiga, subsistem teknologi. Yang keempat, subsistem pemasaran. Ini yang harus kita terapkan kepada hasil pertanian. Nah, ini. Nah, tetapi pada kesempatan ini saya hanya fokus kepada teknologi. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa hasil pertanian itu ketika panen itu hasil melimpah. Ya, hasil melimpah. Setelah hasil melimpah banyak, tiba-tiba harga turun. Sementara pada saat harga turun, juga dia tidak tahan lama. Jadi salah satu cara untuk menyelamatkan supaya hasil pertanian ini bisa tahan lama, yaitu harus disentuh dengan teknologi. Ya, teknologi. Ya, apa yang dimaksud dengan teknologi? Yaitu memberikan pengolahan, yaitu melakukan pengolahan sebelum kita jual. Nah, petani selama ini apabila panen, dia cenderung untuk menjual hasil panennya dalam keadaan mentah. Ya, sehingga apa yang dia dapatkan itu dia agak kurang. Tetapi bagaimana kalau kita sentuh dengan teknologi? Tentu kalau kita menggunakan teknologi, maka akan memberikan nilai tambah, yaitu nilai tambah. Yaitu ada nilai tambahnya. Nah, di samping kalau ada disempuh dengan teknologi, produk kita itu akan tahan lama, kemudian harga akan naik berkali-kali lipat. Nah, ini yang perlu kita terapkan kepada petani. Ya, misalnya kita punya hasil panen seperti ubi jalar misalnya. Ya, bagaimana ubi jalar ini supaya harganya bisa naik? Maka dia harus dibuat menjadi kerupuk atau keripik. Yaitu dibuat menjadi kerupuk atau keripik. Atau dibuat kue seperti kue dadar atau lain-lainnya, yaitu yang tentu saja ada sentuhan teknologi di sini. Dengan adanya sentuhan teknologi ini, maka hasil akan meningkat berkali-kali lipat. Teknologi juga termasuk di dalamnya bagaimana memberikan nilai tarik dengan memberikan pengemasan yang bagus, ya, sehingga orang bisa tertarik untuk membeli produk kita. Ini yang dimaksud dengan teknologi. Nah, contoh lain, misalnya beras, kalau dijual dalam bentuk gabah atau dijual dalam bentuk beras, maka harga yang kita dapatkan sedikit.
Tetapi bagaimana kita beras ini bisa kita kelola menjadi bubur misalnya bubur Manado. Nah, bubur Manado misalnya kita jual satu porsi 15.000. Nah, kalau dalam 1 liter bisa menghasilkan 10 porsi, maka kita akan mendapatkan 150.000 jika dibanding tadi beras 1 kilo harganya cuma misalnya 10.000. Nah, berapa banyak nilai tambahnya? Nah, ini berapa banyak nilai tambahnya? Nah, ini dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita lakukan, yaitu untuk ini. Nah, untuk menjaga supaya produk kita juga tahan lama juga harus ada teknologi berperanan di sini. Ya, bagaimana supaya tidak cepat busuk. Yaitu nanti kita akan membahas satu persatu lagi. Itu bagaimana misalnya pengolahan dengan melakukan pengeringan, penggaraman, ya, dan lain-lain sebagainya, dikasih sentuhan teknologi supaya produk itu bisa tahan lama. Nah, kalau dia tahan lama berarti kita bisa mengatur pasar. Jadi kita tinggal menunggu kapan harga naik, baru pada saat itu kita jual. Ya, demikianlah penjelasan kami untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita akan menjelaskan lagi secara panjang lebar. Terima kasih dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.